Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa berada selalu di dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pagi yang indah ini dengan menggembahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbiri zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhiri zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita perdengarkan sahabat kita yakni Buya Ar-Razi tentang makna mimpi atau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Mari kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, "Faqad ra'al haq." Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mayoritas manusia di dunia ini dengan bangganya hatinya bila ia telah bermimpi berjumpa Rasulullah. Jadi bertambah bangga hatinya, maka bertambah sesatlah meskipun bermimpi Rasulullah di sisi Allah. Ini babakan perjalanan hati, babakan perjalanan batin, bukan babakan perjalanan badan, bukan babakan perjalanan syariat.
Inilah ilmu hikmah yang selama ini kita buta dengan ilmu hikmah, dengan ilmu hati ini, karena diri kita selama ini paling wujud daripada wujudnya Allah, karena diri kita selama ini paling hidup dari hidupnya Allah, karena diri kita selama ini paling berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah yang membuat manusia tersesat dari jalan Allah. Maka ilmu hikmahnya buta manusia untuk menyaksikan hikmah Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah selama ini, Kanjeng Nabi Muhammad selama ini seolah-olah paling didewa-dewakan oleh umat manusia, paling dieluh-eluhkan oleh seluruh manusia, paling didewa-dewakan oleh seluruh manusia, sampai-sampai mengalahkan Tuhan yang menghidupi Nabi Muhammad itu sendiri. Saking memulianya manusia kepada Muhammad Rasulullah yang sudah wafat itu, maka sampai-sampai Allahnya, Tuhannya, pencipta Muhammadnya mendelep. Sampai-sampai pencipta Muhammadnya kerem, tenggelam. Karena manusia salah di dalam memulia-muliakan, karena manusia salah di dalam mendewa-dewakan, sehingga memuliakan Nabi Muhammad, sehingga memuliakan Rasulullah ibarat dijadikan sebagai Tuhan. Selama ini, ya termasuk diri saya, pernah begitu. Akan tetapi dengan kajian ilmu hikmah ini, marilah kita kaji bagaimana makna yang dimaksud mimpi bertemu Rasulullah itu. Sebelum kita jabarkan, Nabi Muhammad, Nabi Isa dulu sudah wanti-wanti berpesan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, jangan sampai kau mendewa-dewakan aku, jangan sampai kau memulia-muliakan aku, jangan sampai kau mentuhan-tuhankan aku. Aku hanyalah manusia seperti kamu. Aku hanya manusia seperti kamu. Aku hanya manusia seperti kamu. Jadi dewakanlah, tuhankanlah hidup yang menghidupi aku. Dewakanlah, esakanlah Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Nabi Muhammad, Nabi Isa hanya manusia biasa seperti kamu. Yang membedakan imannya. Jadi dewakanlah, muliakanlah Tuhan yang menciptakanku, kata Nabi Muhammad dan kata Nabi Isa. Dewakanlah, muliakanlah Tuhan yang menciptakanku dan Tuhan yang menciptakan kamu. Maknanya Tuhan yang menghidupi aku, Nabi Muhammad dan Nabi Isa, dan Tuhan yang menghidupi kamu semua. Inilah perintah para nabi dan para rasul itu yang selama ini kita buta. Kenapa? Karena kita selama ini mendewa-dewakan, memulia-muliakan para nabi dan para rasul itu, daripada memulia-muliakan, daripada mendewa-dewakan hidup yang menghidupi para nabi dan para rasul. Kenapa itu semua terjadi? Karena dasarnya
Karena cermin diri setiap manusia selama ini mendewa-dewakan, mengagung-agungkan, mengakbar-akbarkan hawa nafsune dewe-dewe, sehingga salah Tuhan, sehingga salah mendewakan, sehingga salah memuliakan. Akhirnya yang didewakan, yang dimuliakan, yang dieluh-eluhkan, yang dijadikan berhala para nabinya dan para rasulnya. Tidak mendewa-dewakan, tidak memulia-muliakan hidup yang menghidupi para nabi dan para rasul, yakni hanya mendewakan, memuliakan jasad-jasad yang mati saja. Itulah cermin diri kita sendiri di dalam hati kita yang selalu mendewa-dewakan, yang selalu sombong karena keberadaan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Karena adanya hawa nafsu yang dipertuhankan inilah sehingga manusia salah Tuhan, salah mendewakan, salah memuliakan. Tidak memuliakan hidup yang menghidupinya, malah memuliakan dirinya sendiri di dalam hatinya, sehingga di luar dirinya pun salah. Karena yang ada di dalam dirinya salah, yang di luar dirinya pun salah kabeh. Karena Allah hanya memandang hati manusianya, tidak memandang syariatmu, tidak memandang agama-agamamu, tidak memandang torekoh-torekohmu, tidak memandang hakikat makrifatmu. Yang dipandang hanyalah hatimu. Sudah suci tidak Allah di dalam hatimu? Allah, atau malah kita mensucikan hawa nafsu kita saja di dalam hati kita? Bila kita hanya mensucikan, bila kita hanya mengakbarkan, bila kita hanya mewujudkan, bila kita hanya menghidupkan, bila kita hanya mengkuasakan hawa nafsu diri manusia kita saja yang ada di dalam hati kita daripada Allah, maka ya semuanya najis. Agama apapun najis, sholat apapun najis, beramal apapun najis, karena hidupnya hidup yang najis. Makna hidup yang najis itu apa? Hidup yang diaku-akui sebagai hidup manusianya najis semua. Itulah tanda-tanda orang atau manusia yang tak bertuhan dan yang tak beragama. Ya termasuk saya. Sama, Anda semua, saya sama. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti ketemu dengan kematian. Apa kematian itu? Kematian jiwanya, ketidaksadaran dirinya terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali kepada tafsir sejati mimpi Rasulullah. Jangankan kita mimpi Rasulullah, jangankan mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Seumpama kita berhadap-hadapan dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung live, ketika kita dihadapkan dengan sosoknya Nabi Muhammad, pun kita juga tidak selamat. Kenapa? Karena Tuhannya beda. Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhan kita beda. Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad Allah yang esa di dalam hatinya. Sedangkan Tuhan bagi kita, termasuk Abdul Halim ini, masih Abdul Halimnya yang merasa ada dan bertemu dengan sosok Nabi Muhammad. Meskipun secara nyata, tapi tetap tidak selamat.
Jadi jangan bangga-banggakan mimpi-mimpimu dengan ketemu dengan Rasulullah. Ketemu langsung pun tanpa lewat mimpi, bila bertemu maka tetap tambah tersesat. Kenapa? Karena Tuhannya beda. Nabi Muhammad di dalam hatinya yang ada hanya Allah, sedangkan kita di dalam hati kita yang ada hanya jiwa-jiwa yang tersesat ini. Abdul Halim yang tersesat ini, ya percuma mimpi Rasulullah, ya percuma ketemu Rasulullah. Bila hati kita tidak sama dengan hatinya Rasulullah, bila hati kita tidak sama dengan hatinya para nabi dan para rasul, percuma kebanggaan kita selama ini. Nambah-nambah jauh dari Tuhan, nambah-nambah tersesat saja. Bila kita tidak mengikuti iman yang diimani oleh para nabi dan rasul. Jadi kita mimpi ketemu Rasulullah, tambah menyesatkan hati kita ketika kita tidak bertemu dengan hidup siapa yang menghidupi Rasulullah, hidup siapa yang menampilkan Rasulullah, hidup siapa yang menghidupi diri kita, hidup siapa yang menampilkan kita di dunia ini. Bila tidak itu yang kita pahami, ya semuanya tersesat. Hayalan wae. Jadi kita selama ini apapun agamanya, beragamanya hanya hayalan, hawa nafsunya sendiri. Hayalan kepentingan sak senenge hawa nafsune dewe. Karena manusianya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Jadi makna ketemu Rasulullah itu, makna bertemu Rasulullah itu, bila kita ingin syafaatnya Rasulullah, ya kita harus kembali kepada syafaatnya, mensyafaati Rasulullah. Siapakah dia? Uripe Allah. Jangan minta syafaat kepada yang mati. Kanjeng Nabi Muhammad tak ada bila tak ada Allah. Jadi adanya kanjeng Nabi Muhammad itulah sebagai bentuk tanda bukti adanya Allah, sama seperti kita. Jadi tanda adanya diri kita, wujudnya diri kita ini tanda bukti adanya uripe Allah yang menciptakan seluruh umat manusia ini. Apa buktinya kita? Apa buktinya Nabi Muhammad tak punya syafaat? Di dalam ayat kursi, yashfa'u indahu illa biizni. Syafaat itu hanyalah di sisi Tuhan, bukan di sisi makhluk. Nabi Muhammad itu makhluk apa Tuhan? Nabi Isa itu makhluk apa Tuhan? Kok kita salah mendewa-dewakan, salah memulia-muliakan, salah mentuhan-tuhankan, sampai-sampai Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Isa dijadikan Tuhan di hati kita. Karena bukan itu tujuan para nabi, bukan itu tujuan Nabi Isa, bukan itu tujuan Nabi Muhammad. Tujuan Nabi Isa, tujuan Nabi Muhammad dan tujuan para nabi supaya manusia kembali kepada hidup yang menghidupi para nabi, hidup yang menghidupi para rasul, dan hidup yang menghidupi seluruh manusia. Itu tujuan para nabi, itu tujuan para rasul, itu diutus ke dunia ini. Bukan malah disembah-sembah, bukan malah diagung-agungkan, sampai-sampai uripe Allah, sampai-sampai Tuhan yang menciptakan makhluk ini kalah
kalah pamor. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih imannya para nabi dan para rasul yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia itu? Bagaimana? Apa buktinya kalau imannya para nabi dan imannya para rasul itu beda dengan umat manusia, dengan kita, dengan Abdul Halim ini selama ini? Yang membedakan apa imannya? Iman kepada Allah yang seperti apa? Bukan iman kepada Allah yang kata-katanya saja. Eto-eto ewai iman kepada Allah. Tapi di dalam hatinya Abdul Halimnya yang lebih mulia, Abdul Halimnya yang lebih agung, Abdul Halimnya yang lebih akbar, Abdul Halimnya yang lebih wujud daripada Allah. Nonsense. Tipu-tipu. Dusta mengatakan iman kepada Allah sementara Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hidup, Allahnya tak wujud. Semua selama ini hanya pura-pura saja beriman, padahal kufur, padahal kafir, padahal ingkar, padahal selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan Abdul Halimnya di dalam hatinya. Ini saya menceritakan diri saya. Kalau tidak sama hati saya dengan hati Anda sekalian, ya mohon dimaafkan. Inilah cerita hati saya yang selama ini selalu ingkar kepada Tuhan, selalu mensekutukan Tuhan dengan Abdul Halimnya. Mari kita lanjutkan. Lalu apa bukti iman para nabi dan iman para rasul? Bukti imannya Nabi Isa, bukti imannya Nabi Muhammad agar sinkron, tidak pecoan wai, agar sinkron, tidak bermusuhan lagi antar umat beragama. Karena agamanya agama hawa nafsu, ya pecoan terus, ya tukaran terus, ya bermusuhan terus. Kenapa? Karena akidahnya sama-sama ikut hawa nafsunya sendiri-sendiri, tidak mengikuti akidah para nabinya dan tidak mengikuti akidah para rasulnya. Salah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan apa sih imannya para nabi dan imannya para rasul. Bagaimana sih isi hati Nabi Isa dan isi hati Nabi Muhammad yang sebenarnya. Agar kita bisa mencontoh seperti mereka, agar kita juga sama-sama kembali menjadi Rasulullah, agar kita sama-sama menjadi utusan Allah, agar kita sama-sama menjadi pesuruh Allah, bukan malah kita menjadi rasulnya iblis, rasulnya setan, rasulnya jin, utusan hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kan kita menjadi rasulnya iblis dan setan, menjadi nabinya iblis dan setan, menjadi utusan iblis dan setan, menjadi pesuruh iblis dan setan, disuruh untuk jauh dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti iman hatinya para nabi dan para rasul, iman hatinya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, agar ketemu titik temunya, persamaannya, samanya imannya, samanya Tuhannya para nabi dan para rasul, agar diikuti umat manusia. Mari kita buka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum
Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah inna Allaha sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Inilah bukti imannya para nabi dan para rasul. Inilah bukti imannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang mana di dalam hatinya sudah tak berlaku lagi Isanya, sudah tak berlaku lagi Muhammadnya, tapi yang ada hanyalah la ilaha illallah. Ini yang harus diikuti. Inilah pesan-pesan Allah kepada para nabinya untuk diikuti oleh seluruh umat manusia, bagi umat manusia yang dikehendaki kembali kepada Tuhannya. Bila manusianya masih cinta kepada dirinya, cinta kepada gemerlapnya dunia, ya maka tunggu dulu, disiksa terus, dipanasi terus dengan dirinya dan apa yang dicintai di dalam hatinya yang selain Allah. Jadi inilah tanda bukti bahwa imannya Nabi, imannya Rasul, imannya Nabi Isa dan imannya Nabi Muhammad tidak sama dengan imannya seluruh manusia, ya termasuk saya. Karena di dalam hatiku yang ada hanyalah Abdul Halimnya yang wujud. Karena di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya yang hidup. Karena di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya yang berkuasa atas seluruh tindakanku, atas seluruh aktivitasku. Maka ya beda Tuhan, bro, dengan Tuhannya para nabi dan rasul. Jangan menghayal jadi umatnya para nabi dan rasul. Jangan menghayal jadi umatnya Nabi Isa. Jangan menghayal jadi umatnya Nabi Muhammad. Bila imannya saja beda, bila Tuhannya saja beda, bila golongan hatinya saja beda, jangan mimpi bisa mati husnul khotimah. Jangan mimpi masuk surga. Inilah perbedaan imannya para nabi dan para rasul dengan imannya seluruh umat manusia yang selain mereka. Bedanya imannya Nabi Muhammad dengan iman yang ada di dalam dadaku beda. Yang ada di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim, bukan Allah. Sedangkan di dalam hati Nabi Muhammad yang ada hanya Allah, Muhammadnya Ahmad bila mim, Ahad tanpa mim, Ahmadnya, Muhammadnya bila mim maknanya mati, Muhammadnya yang ada hanya Tuhannya. Silakan kita, Anda mau mati tidak? Seperti kematian para nabi dan kematian para rasul. Terkhususnya kematian Muhammad Ahmad bila mim, tanpa mim sehingga Ahad. Maknanya mati dulu Muhammadnya sehingga terwujudlah la ilaha illallah. Itulah jalan selamat itu. Itulah jalan pulang itu. Silahkan Anda belajar mati sendiri. Silahkan Anda perang sendiri. Perang di dalam neraka yang membara untuk meloloskan jiwa kembali kepada Allah.
silahkan latihan sendiri tanpa guru pembimbing. Karena hawa nafsu selama ini sok jadi guru pembimbing, hawa nafsu selama ini sok paham, sehingga tambah menyesatkan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selama ini salah ikut, salah taat, salah ikut para nabi, salah ikut para rasul, salah ikut Isa, salah ikut Muhammad, salah nganut, salah Tuhan. Kenapa? Mari kita buka di dalam surat An-Nisa, pembuktiannya bahwa kita termasuk saya selama ini salah nganut, salah ikut, salah tuntunan agama apapun, selama ini salah tuntunan. Mari kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. An-Nisa 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Maknanya ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu maknanya orang-orang al-ulama warasatul anbiya, ya para kiai, para habaib, para ustadz, para alim ulama, para orang-orang yang menunjukkan kita ke jalan Allah. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maknanya berbeda pendapat tentang ketuhanan, maka kembalikanlah kepada Allah atau kembali kepada Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu daripada lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ketika ada perbedaan antar agama, ada perbedaan antar golongan, ada perbedaan antar aliran, maka perbedaan itu satukan lagi kepada sumbernya, kepada Al-Quran. Bila kita bingung menghadapi manusia, ya kembalilah kepada Allah. Inilah buktinya. Maknanya kalau kita ngikut Rasulnya, kalau kita ngikut Nabinya, kalau kita ngikut Isahnya, kalau kita ngikut Muhammadnya, ya salah jalan, kesasar seperti yang selama ini kita lakukan. Salah Tuhan, yang dituhan-tuhankan Isanya, yang dituhan-tuhankan di dalam hati manusianya Muhammadnya. Allah rakanggo, yang menciptakan Isa dan yang menciptakan Nabi Muhammad dihancurkan di dalam hati kita selama ini. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti tuntunan para nabi dan para rasul, yang mana Nabi dan Rasul itu selalu mengikuti Allah, selalu kembali kepada Allah, selalu bertuhankan kepada Allah. Maka itulah mereka jadi utusan-utusan
Allah. Kalau kita mengikuti Allahnya dikareke, di belakang ke, ngikuti para nabi dan rasulnya, ngikuti Nabi Isa dan ngikuti Nabi Muhammad, ya kesasar. Akhirnya tidak jadi Rasulullah, maka jadi Rasulnya hawa nafsune dewe-dewe. Jadi utusan hawa nafsune dewe-dewe. Jadi pesuruh hawa nafsune dewe-dewe, yakni sudah jadi iblis dan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud, siapa yang hidup di dalam hatimu. Bila yang ada bukan Tuhanmu, bila yang ada hanyalah dirimu yang hidup, yang wujud, yang ada, ya itulah barangnya setan yang nyata itu. Jangan bayang-bayangkan lagi setan itu seperti apa. Ya Abdul Halim ini loh setan. Mohon maaf kalau tidak sama dengan Anda. Karena saya ngaku selama ini, selama Abdul Halimnya masih ada di dalam hatiku, yaitu setan. Entahlah, Anda menjuluki aku setan, ya ndak apa-apa. Anda menjuluki saya iblis, ya ndak apa-apa. Ya Anda menjuluki Abdul Halim ini jin dari api neraka, ya ndak apa-apa. Saya manut-manut wae. Saya makmum-makmum wae. Karena saya ndak punya peran apa-apa kecuali diperankan Tuhan. Jadi trimo ing pandum, manusia menjuluki saya ini apa, kafir kek, musyrik kek, ndak apa-apa, silahkan. Karena memang sebenarnya hatiku selama ini ya seperti itu, saya akui. Jadi bebas manusia menilai saya. Agar apa? Agar manusia ndak silau kepada saya. Sama halnya Anda tidak silau kepada diri Anda sendiri. Jadi maknanya ikutilah uripe Allah daripada ikut uripe menungsamu dong jero atimu. Ini maknanya yang harus diikuti. Ini perintahnya Allah. Ikutilah uripe Allah daripada uripmu dewe. Dengan cara apa kita mengikuti Allah dan kembali kepada Allah? Ya dengan perang. Perang-perangan. Perang yang akbar. Perang yang dahsyat selama ini. Agar kita terbebas dari api hawiyah. Api yang panas. Api dunia. Carilah guru pembimbing untuk berbaiat kepadanya. Cari sampai dapat sebelum ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tempat kembali semua perbedaan-perbedaan antar agama, semua perbedaan-perbedaan antar golongan, semua perbedaan-perbedaan antar aliran NU, Muhammadiyah, Syiah, Sunni dan sebagainya, apapun itu. Bila ada perbedaan, pulanglah kepada Al-Quran. Jangan umek-umek hadis saja. Di dalam Al-Quran itu lo ketemu persamaannya. Jadi hadis itu ibarat manusia, Al-Quran itu ibarat Tuhan. Hadis itu wayang, Al-Quran itu sang dalang. Lebih mulia mana bro? Ini sebagai pengingat bagi saya sendiri. Dan bagi Anda yang mau diingatkan. Bila yang tidak mau diingatkan, ya jangan disimak paparan-paparan uripe Allah ini. Bukan makanan Anda.
Karena makanan ini disajikan bagi orang-orang yang mau memakan ini, agar tidak makan buah khuldi lagi, agar tidak makan buah terlarang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah, jadi meskipun kita mimpi Rasulullah, kebanyakan manusia merasa bangga di dalam hatinya, merasa oh aku ahli surga, tapi geleteke ahli neraka. Kebalik. Coba kita ilustrasikan. Meskipun kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita sama-sama naik onta, sama-sama duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jangankan jarak yang 14 abad ini, meskipun seumpama kita ada di zamannya Nabi Isa, Nabi Muhammad, duduk bareng, naik onta bareng, jalan bareng, sholat bareng, makan bareng, minum bareng, perang bareng. Meskipun sama syariatnya, sholat bareng dengan Rasulullah, bila di dalam hati kita yang ada masih wujud manusianya, ya beda Tuhan dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa. Meskipun kita hidup semasa dengan mereka, beda syariat, meskipun kelihatannya sama. Apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan para nabi dan rasul, apa yang dilakukan oleh Isa dan Muhammad, meskipun kelihatan sama, tapi bila beda Tuhan, ya beda syariat. Jadi jangankan 14 abad ini loh ya, meskipun kita semasa dengan para nabi dan para rasul, bila Tuhannya tidak sama dengan para nabi dan rasul, bila diri kita masih wujud di dalam hati kita, ya beda Tuhan. Meskipun kita berhadapan, jangankan mimpi, berhadapan saja, bila beda Tuhan ya salah, syariatnya salah. Meskipun kelihatannya sama, meskipun mengikuti dohirnya para nabi, tapi berhubung hatinya beda, hatinya ndak la ilaha illallah, tapi hatinya yang ada hanyalah Abdul Halimnya, ya beda Tuhan dong. Kenapa? Karena kita ndak mengikuti Allah dulu. Kita hanya mendewa-dewakan, kita hanya memulia-muliakan, kita hanya menghormati, mengalu-alukan Nabi dan Rasulnya. Salah, jalan kesasar, ya beda Tuhan. Bagaimana agar sama para Rasul dan para Nabi, agar sama imannya Nabi Muhammad, agar sama imannya Nabi Musa, ya kita harus ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah, matikan dirimu sebelum matimu, berbaiatlah, maknanya agar ketemu Rasulullah. Itu yang dimaksud ketemu Rasul, itu yang dimaksud ketemu Isa, itu yang dimaksud ketemu Muhammad. Ketemu apanya? Ketemu imannya, podo-podo imani kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Mungkin keterangan seperti ini belum pernah terungkap, dan ngeri bagi hawa nafsu mendengarnya. Terpanah, terlempar, terperangi hati kita yang tidak mau menyadari ini. Sehingga kadang ada orang yang bilang sesat, dan apapun ya terserah Anda. Pokoknya saya menyampaikan Al-Quran yang sebenar-benarnya, ayat yang tersembunyi, yang selama ini tak pernah terungkap karena tertindih oleh makom-makom, oleh kuburan-kuburan hawa nafsune dewe-dewe.
Nah, jadi ketika kita ingin jadi golongan para nabi dan rasul, ingin jadi umatnya Nabi Isa, ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, maka ya harus mengikuti jalan mereka. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ikutlah kepada Allah. Sadarilah bahwa hidup ini Allah, sehingga kita selalu dirasuli oleh Allah. Ngapain saja dirasuli Allah, duduk dirasuli Allah, berdiri dirasuli Allah, sholat dirasuli Allah, ibadah dirasuli Allah, bekerja dirasuli Allah, ngerokok dirasuli Allah. Kalau tidak ada hidup, apa ada manusia yang bisa merokok? Kalau tidak ada hidup, apa ada manusia yang bisa bekerja? Kalau tidak ada hidup, apa ada manusia yang pandai, yang pintar buat apapun? Jadi jangan dangkal memahami Tuhan. Ketika kita sudah dirasuli Tuhan, maka itulah yang dimaksud pengikut atau umatnya para nabi dan para rasul. Jadi kita selama ini salah ngikut, ngaku-ngaku umat Nabi tapi ingkar kepada Allah dan ingkar kepada nabinya tanpa disadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya Abdul Halim segera tobat dan segera sadar, dan bagi kita semua juga begitu. Semoga kita ditunjukkan kepada jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.